Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada kesempatan kali ini di akhir program, saya akan menyampaikan mengenai rancangan program sekolah yang berpihak kepada murid. Rancangan program ini saya beri judul Saka Cansya, yaitu Saya Pramuka Kreatif Candi Mulyo. Program ini saya susun oleh diri saya sendiri, yaitu Urip Prasojo dari SD Negeri 1 Candi Mulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Seperti apa program yang saya laksanakan? Yuk ikuti penjelasan dari saya. Bergerak, dan menggerakkan. Latar belakang dari program yang saya rancang adalah kurangnya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di lapangan, terutama di sekolah dasar, sehingga perlu adanya prakarsa perubahan dalam bidang kepramukaan khususnya yang saya laksanakan di lingkungan wilayah kerja saya. Sementara minat dan kreativitas muncul ketika anak diberikan pilihan atau didengarkan suara mereka. Dan perlunya program yang melatih kepemimpinan murid. Untuk latar belakang selanjutnya adalah bahwa kepemilikan modal atau aset di lingkungan satuan yang perlu diberdayakan lebih lanjut, antara lain manusia sebagai pembina, lingkungan fisik, lingkungan alam, lingkungan finansial yang perlu dimaksimalkan untuk keberpihakan kepada murid. Lalu bagaimana dengan tujuan programnya? Yaitu melatih keterampilan dan pengembangan diri melalui kegiatan inovasi teknologi pembelajaran kepramukaan dalam program Saka Cansya, Saya Pramuka Kreatif Candi Mulyo 1. Capaian-capaian langkah yang diharapkan dari program yang saya laksanakan adalah yang pertama, meningkatkan kedisiplinan dan kreativitas murid dalam kegiatan kepramukaan melalui teknologi. Yang kedua, mendorong kolaborasi murid. Yang ketiga, meningkatkan jiwa kepemimpinan murid di bidang kepramukaan. Yang keempat, mendorong student agency, yaitu menyampaikan pendapat, menentukan pilihannya, serta kepemilikan program. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan aset-aset sekolah. Dan yang terakhir adalah program ini dilaksanakan setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu mulai awal semester 1 hingga akhir semester 2. Struktur program dan mitra. Program ekstrakurikuler pramuka yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan murid di bidang kepramukaan melalui kegiatan inovasi teknologi pembelajaran. Sasarannya adalah pramuka penggalang kelas 6. Strategi awal yang saya laksanakan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, dewan pembina, dan murid-murid. Saya berkolaborasi untuk menyampaikan ide atau gagasan dan program tersebut. Ternyata semua menerima dengan gagasan tersebut. Kemudian kegiatan dilaksanakan di sekolah setiap hari Sabtu 2 minggu sekali. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi hak anak, yaitu kodrat zaman yang diintegrasikan dengan kegiatan kepramukaan serta mempersiapkan kegiatan-kegiatan kepramukaan, misalkan pada jambore ranting. Kegiatan ini memanfaatkan beberapa aset, antara lain kepala sekolah, guru, wali murid, dan murid. Aset yang selanjutnya adalah lingkungan alam dan buatan, dan kemudian aset finansial. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama, aset SDM, yaitu bagaimana kemampuan guru atau pembina dan murid dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian adalah aset lingkungan alam. Lingkungan alam dimanfaatkan sebagai tempat atau sumber kegiatan kepramukaan. Dan kemudian adalah aset finansial, di mana dapat digunakan sebagai pembelian sarana penunjang kegiatan dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Rencana evaluasi. Untuk evaluasi dilaksanakan di setiap akhir kegiatan dengan menggunakan link yang berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh murid. Kegiatan evaluasi meliputi pelaksanaan, pemahaman, dan pemanfaatan kegiatan. Untuk kemungkinan tantangan-tantangan yang akan muncul antara lain dari segi sarana-prasarana, yaitu bahwa tidak semua murid memiliki akses Android dan kemampuan murid dalam memahami serta menggunakan aplikasi editing video. Solusinya adalah pembagian tugas secara merata dan memberikan contoh serta bimbingan. Tantangan yang kedua adalah kurangnya kolaborasi murid dalam melaksanakan kegiatan. Terkadang terdapat beberapa murid yang tidak dapat bekerja sama sesuai dengan tugasnya masing-masing.
solusinya adalah bagaimana kita bisa mengelompokkan belajar sesuai dengan beberapa gaya belajar dan kebutuhan murid. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana tidak maksimalnya dalam penggunaan aset. Solusi yang terbaik adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan aset sehingga dapat menunjang kegiatan atau program yang dilaksanakan. Demikian program yang saya buat, semoga menginspirasi. Adapun Bapak Ibu bisa men-scan kode barcode berikut ini untuk melihat beberapa karya-karya anak melalui program Saka Cansa. Saya Pramuka Kreatif Candi Mulyo 1. Bergerak, bergerak, menggerakkan.